Ketika kita berbicara tentang Yesus di neraka, banyak yang hanya membayangkan gambaran simbolis atau konsep abstrak, tetapi sedikit yang memahami kedalaman dari apa yang sebenarnya terjadi ketika Anak Allah menyerahkan rohnya. Sementara dunia fisik menyaksikan penyaliban yang menyakitkan, dunia roh mulai bergerak dengan cara yang radikal. Tirai di tempat suci terbelah dari atas ke bawah, bumi berguncang, kuburan terbuka, dan langit untuk pertama kalinya sejak penciptaan tampak terhenti dalam kesunyian mutlak. Itu bukanlah kesunyian karena ketiadaan, tetapi karena penghormatan. Karena sesuatu yang belum pernah dilihat akan segera terjadi. Matius pasal 27 ayat 50 mencatat momen tepatnya. Dan Yesus berseru lagi dengan suara keras, menyerahkan rohnya. Dan dengan tindakan ini, sebuah pintu dibuka. Bukan pintu fisik, tetapi pintu spiritual. Pintu yang tidak membawa langsung ke surga, tetapi ke daerah yang lebih dalam dari ciptaan. Dan di sana, menunggu selama ribuan tahun, ada jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam air bah, terkurung di tempat yang dimana waktu tidak mengikuti alur yang sama seperti di bumi. Jiwa-jiwa ini yang dulu mendengar khotbah Nuh dan mengolok-oloknya, kini tinggal di dalam bayangan, terlupakan oleh sejarah manusia, tetapi tidak pernah dihapus dari catatan abadi. Sementara para murid menyebar, Thomas diam, Maria menangis di kaki salib, dan dunia bernafas seakan-akan rencana itu telah gagal. Roh Yesus turun. Dia tidak dibawa, tidak dipaksa. Dia turun dengan otoritas. Langit terdiam karena Dia yang menopang segala sesuatu dengan firman kekuatannya telah meninggalkan kemuliaannya untuk sementara waktu untuk mengunjungi tempat yang paling terlupakan dari alam semesta. Itu adalah pemenuhan dari perjalanan yang dimulai sebelum dasar dunia diletakkan. Penyaliban adalah klimaks yang tampak tetapi bukan akhir. Itu hanyalah awal dari bagian yang tak tampak dari cerita. Salib adalah mezbah tempat anak domba disembelih, tetapi penurunan ke dalam jurang adalah takhta di mana Dia akan menyatakan pemerintahannya bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat. Dan dalam kesunyian surgawi ini, kerajaan-kerajaan rohani menunggu. Para malaikat mengamati dengan harapan, para setan gemetar, dan roh-roh yang terpenjara sadar bahwa sesuatu yang tidak biasa mendekat, merasakan bumi kekekalan bergetar. Alkitab mengungkapkan gambaran-gambaran tentang momen tersebut. Di antara ayat-ayat yang paling menggugah adalah dari surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 19, di mana dikatakan bahwa Yesus pergi dan memberitakan kepada roh-roh yang terpenjara. Narasi Alkitab tidak memberikan semua detail dengan bahasa sinematik yang mungkin kita inginkan, tetapi jelas bahwa ada pergerakan rohani yang unik. Dia tidak turun sebagai seorang tahanan, tetapi sebagai seorang pemberita, sebagai seorang raja yang memasuki wilayah yang bermusuhan bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menyatakan sudah selesai. Suasana di bumi pada saat itu dipenuhi dengan duka, ketakutan, dan kebingungan. Tetapi di balik layar dari rencana kekal, sebuah otoritas sedang dijalankan seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika Yesus menyerahkan rohnya, Dia tidak meninggalkan misinya, Dia memperluas jangkauannya. Kematiannya di salib bukanlah sebuah kekalahan, itu adalah sebuah tindakan strategis yang memungkinkannya mengakses lorong-lorong terdalam dari realitas. Itulah sebabnya langit terdiam. Karena ini adalah saat untuk mendengarkan apa yang akan Dia katakan kepada mereka yang ada di luar waktu, di luar daging, di luar harapan manusia. Penting untuk dipahami bahwa sementara dunia alami menunggu, kebangkitan dunia roh sudah terguncang oleh dampak dari penurunan firman yang kekal. Kesunyian di langit itu seperti kesunyian di pengadilan saat hakim masuk untuk memberikan putusan. Semua langit tahu bahwa saat itu telah tiba. Saat di mana gema masa lalu akan dihadapkan dengan suara dari masa kini yang kekal.
jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam air bah belum mendengar trompet kebangkitan. Apa yang mereka dengar adalah suara dari Dia yang meskipun mati dalam tubuh, hidup dalam roh. Dia yang mengalahkan maut melalui penyerahan diri. Dimensi dari pelayanan Yesus ini seringkali diabaikan, tetapi itu membawa bobot yang tak terukur bagi pemahaman kita tentang rencana penebusan, karena tidak ada bagian dari alam semesta, bahkan ruang penghakiman yang terlewat dari proklamasi Kristus. Pada saat itu, langit tidak bereaksi dengan nyanyian, bukan dengan guntur, bukan dengan kemuliaan. Langit terhenti. Karena bahkan pasukan surgawi pun menghormati ketika firman kekal memutuskan untuk berbicara. Dan perkataan itu bukan ditujukan kepada manusia yang hidup, bukan kepada raja-raja yang kuat, tetapi kepada roh-roh yang terlupakan, yang terpenjara, yang hidup sebelum perjanjian dengan Abraham, sebelum penyerahan hukum, sebelum para nabi, bahkan sebelum Israel ada. Mereka berasal dari generasi kuno yang terbungkus dalam kegelapan yang dalam. Dan disitulah Yesus memilih untuk memulai proklamasinya. Kesunyian langit adalah tanda pertama bahwa sesuatu sedang disegel di daerah-daerah yang lebih rendah. Seperti ketika seorang hakim mengetuk palu, seperti ketika sebuah kontrak ditandatangani tanpa saksi manusia, tetapi di hadapan alam semesta spiritual. Kesunyian yang mengikuti penyerahan roh Yesus bukanlah kosong. Itu penuh dengan takdir. Itu menandakan perlintasan anak domba ke dalam belakang layar dari sejarah kekal. Dan pintu pertama yang dilalui adalah pintu di mana roh-roh yang menantang, pertobatan di zaman Nuh berada. Detail-detail ini menunjukkan kedalaman bagaimana Allah menangani waktu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dilupakan, tidak ada generasi yang lewat tanpa jawaban. Dan jika Yesus turun ke sana, itu karena ada sesuatu yang masih harus ditegakkan. Sesuatu yang tidak hanya menunjuk ke masa lalu, tetapi juga ke akhir. Karena penghakiman yang dimulai di air bah terhubung dengan penghakiman terakhir, dan Yesus kini menjadi penghubung antara awal dan akhir. Anak domba yang menjadi hakim, firman yang menjadi daging, dan sekarang memasuki ruang-ruang roh. Kesunyian, langit hampir saja pecah, tetapi sebelum itu, suara yang telah menciptakan segala sesuatu harus berbicara dengan mereka yang, meskipun mati, masih menunggu putusan dari waktu kekal. Dan di dalam suasana gelap, tak tampak, dan terlupakan inilah kita akan menemukan apa sebenarnya penjara itu dan mengapa roh-roh dari masa lalu ada di sana menunggu kunjungan ini selama ribuan tahun. Penjara tempat roh-roh dari air bah dikirimkan. Perjalanan spiritual Yesus setelah menyerahkan rohnya di salib membawanya tidak hanya ke wilayah kematian, tetapi ke tempat kegelapan kuno di mana jiwa-jiwa yang tidak dihapus dari ingatan ilahi tinggal. Jiwa-jiwa ini berasal dari generasi yang jauh sebelum pembentukan Israel, sebelum hukum diberikan, bahkan sebelum janji yang dibuat kepada Abraham. Mereka adalah penduduk dunia pra-diluvium, generasi yang menyaksikan hari-hari tergelap umat manusia. Tempat misterius ini hanya disebutkan dalam beberapa bagian, tetapi bobot teologisnya sangat besar. Rasul Petrus memberi petunjuk paling jelas. Dalam surat pertamanya, pasal 3, ayat 18 hingga 20, dia menulis tentang Yesus yang dihidupkan dalam roh, yang juga pergi dan memberitakan kepada roh-roh yang terpenjara, yang dahulu waktu itu memberontak ketika kesabaran Tuhan menunggu di zaman Nuh. Dan dalam surat kedua Petrus, pasal 2 ayat 5, dia menambahkan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dunia yang dulu, tetapi menjaga Nuh, pemberita kebenaran bersama 7 orang lainnya membawa air bah atas orang-orang fasik. Gabungan dari dua teks ini mengungkapkan penjara yang berbeda dari neraka yang kita kenal berdasarkan tradisi.
Ini bukanlah danau api yang terakhir, tetapi sebuah ruang penantian. Sebuah penjara spiritual yang disediakan bagi mereka yang mati di bawah penghakiman air, tetapi nasib akhir mereka masih menunggu. Dalam bahasa Perjanjian Baru, tempat ini disebut oleh beberapa ahli sebagai Tartarus. Istilah langka yang hanya digunakan sekali dalam kitab suci, namun memiliki gema dalam literatur Yahudi antar perjanjian, di mana tempat itu digambarkan sebagai jurang terdalam, disediakan bagi malaikat-malaikat yang jatuh dan keturunan mereka. Tetapi apa yang begitu serius tentang roh-roh ini sehingga pantas mendapatkan penahanan yang unik ini? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke zaman sebelum air bah. Sebuah zaman di mana dunia, meskipun masih muda, sudah terkorupsi. Sebuah zaman di mana perjanjian dibuat antara makhluk surgawi yang jatuh dan anak-anak manusia. Sebuah generasi yang menolak pemberitaan pertobatan dengan begitu intens, sehingga Tuhan menyatakan tidak akan berdebat dengan manusia selamanya. Penghakiman datang, ya, dengan air, tetapi penghukuman jiwa-jiwa mereka telah dimeteraikan di kedalaman yang tak tampak. Penjara roh-roh ini bukanlah pelupaan, tetapi sebuah pengingat. Mereka ada di sana sebagai saksi diam bahwa penghakiman Tuhan tidak pernah gagal. Mereka mendengar suara Nuh, melihat bahtera dibangun, menyadari tanda-tanda, tetapi mereka tertawa, mengejek, mengabaikan. Dan ketika air bah datang, tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Waktu anugerah telah habis. Dan sebagaimana tubuh mereka diseret oleh air, jiwa mereka dibawa ke tempat yang sekarang tetap tertutup, menunggu hari takhta putih yang besar. Tempat gelap ini tidak sering disebutkan dengan nama dalam kitab suci, tetapi keberadaannya terasa di antara baris-barisnya. Yudas, hamba Yesus, menulis dalam suratnya tentang malaikat-malaikat yang tidak menjaga keadaan asli mereka dan yang dilemparkan ke dalam penjara abadi, disediakan untuk penghakiman pada hari yang besar. Meskipun malaikat-malaikat ini bukanlah yang sama dengan orang-orang zaman air bah, paralel ini membantu kita memahami bahwa ada sistem keadilan ilahi yang melampaui kematian. Dan bagi mereka yang telah melewati batas spiritual yang tidak dapat dibalikan, ada penjara yang tidak bisa dibuka oleh tangan manusia. Penjara roh-roh dari air bah adalah saksi bahwa Tuhan sangat serius terhadap hari-hari yang mendahului penghakiman. Generasi pradiluvium hidup dalam ketidakpedulian total. Mereka makan, minum, menikah, memberi diri dalam pernikahan, sampai air bah datang dan membawa mereka semua. Tetapi Tuhan tidak hanya menghakimi mereka dengan air. Dia memisahkan mereka secara spiritual, mengurung mereka di ruang yang disediakan, di mana kesadaran tetap hidup, di mana waktu berjalan tanpa hari atau malam, dan di mana suara-suara dia menunggu putusan terakhir. Ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam konsep ini. Karena ini menunjukkan bahwa ada daerah di dunia spiritual yang tidak hanya menyimpan roh-roh jahat, tetapi juga jiwa manusia yang telah menjadi mitra dalam kerusakan spiritual yang mendalam. Jiwa-jiwa yang menerima terang, yang mendengar kebenaran, yang diberi kesempatan, tetapi memilih jalan ejekan. Mereka bukan hanya manusia jahat, mereka adalah manusia yang menolak satu-satunya jalan pelarian. Jalan yang sama yang ditunjukkan Nuh dengan setiap ketukan palu di bahtera. Penjara ini tidak terlihat oleh mata manusia. Tidak ada penggalian arkeologis yang akan menemukannya. Tidak ada peta spiritual yang dapat menemukannya dengan akurat. Itu ada di antara tirai kekekalan, di mana hukum waktu dan ruang sudah tidak berlaku. Dan di sana, dalam kesunyian mutlak, roh-roh ini menunggu. Tidak ada pemberontakan, tidak ada banding, tidak ada harapan, hanya ingatan yang konstan tentang apa yang mereka dengar dan tolak. Apa yang membuat penjara ini semakin signifikan adalah kenyataan bahwa Yesus mengunjunginya. Bukan untuk membuka pintunya, bukan untuk menghibur penghuninya, tetapi untuk menyatakan sesuatu.
sebuah proklamasi yang akan menjadi fokus dari bab berikutnya. Apa yang dia katakan di sana masih bergema seperti guntur yang mengguncang bahkan fondasi dari yang tak tampak. Tetapi sebelum itu kita perlu mengenali bobot dari kenyataan ini. Ada penjara-penjara spiritual di mana waktu tidak menyembuhkan, di mana pertobatan tidak dapat lagi ditawarkan, dan di mana kehadiran Tuhan hanya dirasakan sebagai ingatan dari penghakiman. Penjara roh-roh dari air bah lebih dari sekadar konsep. Itu adalah peringatan. Karena generasi Nuh tidak dihancurkan karena ketidaktahuan, tetapi karena ketidakpedulian. Mereka memilih untuk mengabaikan. Mereka memilih untuk mengeraskan hati mereka di hadapan anugerah. Dan penjara mereka adalah oleh karena itu sebuah memorial abadi dari apa yang terjadi ketika waktu anugerah habis. Mereka ada di sana, di antara bayangan, bukan karena dilupakan oleh Tuhan, tetapi justru karena mereka ada dalam ingatan hidup dari keadilan ilahi. Dan kepada kedalaman inilah, ke tempat gelap, sunyi dan penuh penghakiman ini, Yesus turun, bukan dengan rantai, tetapi dengan kemuliaan, bukan sebagai roh yang hilang, tetapi sebagai Tuhan dari hidup. Dan apa yang dia lakukan di sana, apa yang dia katakan kepada jiwa-jiwa yang terkurung sejak zaman air bah, akan diungkapkan pada langkah berikutnya dari perjalanan tak tampak ini, ketika suara kekal memecah kegelapan milenial dengan proklamasi paling kuat yang pernah didengar oleh dunia bawah. Siapa jiwa-jiwa yang terpenjara? Ketika Yesus turun ke penjara tak tampak itu, dia tidak hanya menemukan roh-roh yang anonim. Apa yang ada di sana adalah kenangan hidup dari generasi yang dilupakan oleh manusia, tetapi tidak pernah dihapus di hadapan Tuhan. Sebuah generasi yang sebelum air bah berjalan di bumi dengan kesombongan, seakan pencipta tidak ada. Pria dan wanita yang namanya ditelan oleh air penghakiman, tetapi keputusan mereka tetap tercatat di dalam kitab surgawi. Untuk memahami siapa jiwa-jiwa yang terpenjara ini, perlu kembali ke awal, ke pasal 6 kitab Kejadian, di mana deskripsi yang misterius muncul di antara ayat-ayat pertama. Di sana tertulis bahwa anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, dan mereka mengambil istri bagi diri mereka, memilih di antara semuanya. Teks tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa pada hari-hari ketika anak-anak Tuhan bersatu dengan wanita-wanita manusia, lahirlah raksasa yang disebut Nephilim, manusia kuat dan terkenal di zaman dahulu. Bagian-bagian ini yang sering diabaikan atau salah dipahami adalah kunci untuk memahami besarnya korupsi yang mendahului air bah. Ungkapan anak-anak Tuhan dalam konteks ini tidak merujuk kepada pria-pria saleh atau garis keturunan Set seperti yang coba disarankan beberapa orang, tetapi kepada malaikat-malaikat yang jatuh, mereka yang meninggalkan tempat tinggal surgawi. Mereka untuk melanggar batas-batas yang tidak seharusnya dilalui. Ini dikonfirmasi oleh surat Yudas, di mana dikatakan bahwa beberapa malaikat tidak menjaga martabat mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka dan dikurung dalam rantai, kekal di bawah kegelapan untuk penghakiman pada hari besar. Penyatuan ilegal antara yang surgawi dan yang duniawi ini tidak hanya menghasilkan keturunan hibrida, tetapi juga merusak seluruh ciptaan. Umat manusia pada waktu itu tidak hanya tenggelam dalam dosa moral, tetapi terjerumus dalam pencemaran spiritual yang dalam. Kekerasan menyebar seperti wabah, nafsu, penyembahan terhadap makhluk supranatural, dan pemujaan kepada entitas yang mengaku sebagai dewa menjadi hal yang biasa. Itu adalah dunia di mana batas-batas antara yang alami dan yang supranatural dilanggar, dan bumi mengeluh di bawah berat kebencian ini. Jiwa-jiwa yang terpenjara di penjara gelap itu, oleh karena itu, bukan hanya pria berdosa, tetapi turut serta
Dalam sebuah skenario spiritual pemberontakan, mereka adalah penghuni masyarakat yang telah menolak segala bentuk cahaya, yang mengolok-olok peringatan dari Nuh, yang mengabaikan panggilan Roh Tuhan dan membentuk perjanjian dengan apa yang seharusnya dilawan. Mereka berjalan menurut keinginan daging yang bukan lagi hanya manusia, tetapi rusak dalam esensinya. Jiwa-jiwa yang terpenjara ini tidak hanya tertandai oleh dosa. Mereka tertandai oleh keputusan sadar untuk tetap berada di pihak pemberontakan, meskipun dihadapkan pada tanda-tanda yang jelas bahwa penghakiman akan datang. Waktu yang Tuhan berikan saat Nuh membangun bahtera adalah tindakan ekstrim dari belas kasihan. Tahun demi tahun kesempatan, tahun demi tahun pemberitaan, namun pada akhirnya mereka tidak percaya, mereka tidak masuk, dan ketika air bah datang, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Banyak ahli ketika mencoba memahami identitas jiwa-jiwa ini merujuk pada literatur kuno Yahudi, seperti kitab Henoch, yang meskipun tidak kanonik, bergema dengan teks Alkitab dalam beberapa aspek. Menurut catatan ini, ada sekelompok malaikat tertentu yang membuat perjanjian untuk turun ke bumi, mengambil istri manusia, dan mengajarkan kepada umat manusia praktik-praktik tersembunyi, seni perang, sihir, dan rayuan yang mempercepat korupsi ciptaan. Apakah tradisi ini tepat atau tidak, yang penting adalah bahwa kitab suci mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat jahat dalam generasi pradiluvium. Ini bukan hanya dosa. Ini adalah subversi dari rencana Tuhan. Itu adalah serangan langsung terhadap tatanan ciptaan. Itu adalah dunia di mana gambaran dan rupa Tuhan dalam manusia sedang dihapus oleh perjanjian dengan mereka yang jatuh. Nephilim adalah buah yang tampak dari distorsi ini. Raksasa bukan hanya dalam tinggi badan, tetapi dalam pengaruh, menyebarkan kekacauan dan teror, menjadikan bumi tempat yang tidak bisa lagi menampung kehadiran ilahi. Dan karena itu, Tuhan berkata, "Rohku tidak akan bertindak selamanya pada manusia." Pria dan wanita yang tertawa atas pemberitaan Nuh, yang mengolok-olok bahtera, dan yang bangga dengan perjanjian mereka dengan malaikat-malaikat yang jatuh, adalah mereka yang binasa dalam air bah penghakiman besar. Tetapi jiwa-jiwa mereka tidak larut dalam ketiadaan. Mereka dibawa dengan kesadaran penuh ke penjara di mana kesunyian memerintah, di mana waktu tidak ada, di mana kenangan dari apa yang mereka lihat, dengar, dan tolak tetap hidup. Di sana mereka bukan hanya bayangan. Mereka adalah saksi dari apa yang terjadi ketika kita bermain dengan hal-hal yang kudus. Dampak spiritual dari korupsi zaman itu begitu dalam, sehingga Yesus sendiri ketika berbicara tentang kedatangan keduanya, menunjuk generasi itu sebagai cermin nubuat. Dalam Injil, dia menyatakan bahwa kedatangan anak manusia akan seperti pada zaman Nuh. Ini bukan hanya perbandingan moral. Ini adalah peringatan spiritual. Seperti generasi itu hidup dalam perjanjian dengan yang tersembunyi, meremehkan kebenaran, dan mengejar mereka yang berjalan dengan Tuhan. Demikian juga akan terjadi pada waktu akhir. Dan langit yang sama yang dulu membuka pintunya untuk mencurahkan air, kini akan terbuka untuk mencurahkan api. Jiwa-jiwa yang terpenjara ini, oleh karena itu, adalah gambaran hidup dari apa yang terjadi ketika kesabaran Tuhan telah sampai pada batasnya. Mereka tidak menunggu penghakiman untuk mengetahui apakah mereka bersalah. Mereka hanya menunggu pelaksanaan putusan terakhir. Karena penghakiman sudah diumumkan, mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat, dan mereka menolak. Mereka dihukum bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena penolakan sadar terhadap kebenaran. Dan inilah jenis pemberontakan yang tidak akan pernah ditoleransi Tuhan. Mereka adalah penghuni pertama dari penjara spiritual yang keberadaannya mengungkapkan keadilan yang melampaui waktu,
Tidak peduli seberapa kuno pelanggarannya, Tuhan tidak lupa. Tidak peduli seberapa jauh generasi itu, Tuhan tidak diam. Dan meskipun dunia melupakan siapa mereka, langit mengenal mereka. Dan Yesus, ketika turun ke tempat itu, mengungkapkan beban abadi dari pilihan mereka. Tidak ada cara untuk melihat jiwa-jiwa ini tanpa merasakan dinginnya kekekalan. Mereka mewakili jenis pemberontakan yang melampaui kesalahan biasa. Mereka memilih sisi kegelapan ketika terang masih bersinar. Dan ketika terang itu padam, ketika air datang, ketika waktu berhenti, tidak ada lagi jembatan, tidak ada lagi jalan kembali, hanya menunggu. Tetapi Yesus tidak turun ke sana hanya untuk melihat mereka. Dia memiliki pesan, sebuah proklamasi yang masih bergema di kedalaman yang tak tampak. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi, malaikat, atau orang kudus di penjara itu. Sebuah pernyataan yang mengubah kesunyian menjadi keheranan. Suara yang, bahkan di jurang, terdengar dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dan inilah proklamasi yang akan diungkapkan pada bab berikutnya. Ketika firman kekal memasuki penjara masa lalu untuk mengumumkan bahwa kerajaan Tuhan tidak dapat dikalahkan, bahkan oleh kegelapan yang paling kuno di dunia. Apa yang Yesus lakukan di sana? Saat Yesus menghembuskan nafasnya di salib, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari salah satu peristiwa yang paling misterius dan mulia dalam sejarah spiritual. Ketika dia menyatakan dengan suara keras, sudah selesai, sesuatu terjadi bukan hanya di bumi, tetapi juga di wilayah roh yang paling dalam. Tirai tempat suci terbelah, kuburan terbuka, dan langit terdiam. Tetapi sementara tubuh Yesus diletakkan di dalam makam, roh anak Allah turun ke tempat yang belum pernah dimasuki oleh orang benar sebelumnya dengan kemauan mereka sendiri. Apa yang Yesus lakukan di wilayah bawah bumi? Mengapa dia turun ke tempat di mana orang mati, pemberontak, yang terkutuk, dan yang terlupakan berada? Jawabannya tidak hanya terletak pada kasih sayang, tetapi juga pada otoritas. Dalam surat Petrus, yang pertama pasal 3, tertulis bahwa Yesus setelah dihidupkan dalam roh, pergi dan memberitakan kepada roh-roh yang terpenjara. Pemberitaan ini bukanlah seruan pertobatan, karena mereka yang ada di sana sudah ditentukan untuk penghakiman. Itu adalah sebuah proklamasi, sebuah pernyataan, sebuah pengumuman yang dibuat dengan otoritas yang tak terbantahkan. Anak domba telah menang. Penurunan Kristus ke dalam jurang bukanlah dalam diam. Dia turun dengan kemuliaan surga masih ada padanya. Kegelapan tidak dapat memadamkannya, penjara tidak dapat menahannya, neraka tidak dapat mengabaikannya. Setiap jiwa yang jatuh, setiap makhluk yang terpenjara, setiap bayangan abadi melihat cahaya yang bersinar dari anak Allah. Dan ketika Yesus berbicara, setiap suara terdiam, jeritan berhenti, rintihan lenyap. Karena itu adalah pertama kalinya sejak dasar dunia diletakkan, firman kekal memasuki penjara orang mati. Tetapi apa yang dia katakan, Yesus tidak turun untuk bernegosiasi dengan kegelapan. Dia tidak turun untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, untuk membatalkan hukuman kekal. Dia turun untuk memproklamasikan kemenangan yang telah diselesaikan di salib. Pesannya jelas, harga sudah dibayar. Darah sudah ditumpahkan, kerajaan Allah telah didirikan, dan tidak ada kekuatan di surga, di bumi, atau di bawah bumi yang dapat menghalangi kemajuannya. Seluruh jurang mendengarnya. Sejak zaman Nuh, roh-roh yang jatuh menunggu hasil dari rencana ilahi. Dan di sana, di pusat kegelapan, mereka adalah yang pertama mendengar hukuman kekalahan kekal. Jiwa-jiwa dari zaman pradiluvium, seperti yang telah kita lihat, tidak hanya berada dalam penderitaan. Mereka menunggu dengan ketakutan dan harapan hasil dari penghakiman yang telah ditunda. Ketika Yesus muncul di hadapan mereka, dia tidak menawarkan penebusan. Dia menawarkan keadilan.
karena darah yang mereka remehkan kini berbicara langsung di hadapan mereka. Mereka mengolok-olok pemberitaan Nuh, mengabaikan kesabaran panjang Tuhan, bersekutu dengan yang tersembunyi, dan sekarang mereka melihat di depan mata rohani mereka, anak Allah yang Maha Tinggi turun dalam kemegahan dan kuasa. Pada saat itu, kerajaan kegelapan gemetar. Para penguasa yang mendominasi kerajaan rohani tahu apa artinya itu. Salib yang bagi manusia tampak sebagai kelemahan adalah senjata terbesar yang pernah dipegang. Darah yang mengalir dari sebuah kayu salib telah merobek belenggu yang paling tua, dan Yesus saat memproklamasikan kemenangannya di tempat itu menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan di wilayah bawah yang dapat lagi bangkit dengan otoritas sah untuk melawan rencana Tuhan. Pemberitaan ini, oleh karena itu, bukanlah pemberitaan Injil. Itu adalah pemberitaan pengadilan. Itu adalah pengumuman yang penuh dan definitif bahwa waktu perjanjian gelap telah berakhir. Nephilim, anak-anak pemberontakan, orang-orang yang bergabung dengan kekacauan spiritual, semua mendengar gema Persis anak domba yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sebuah kebenaran yang kini tidak bisa lagi disangkal, bahkan di wilayah penghakiman. Pada penurunan yang sama, para orang kudus kuno, pria dan wanita beriman yang mati sebelum salib, dan yang menunggu penebusan yang dijanjikan, juga mendengarnya. Di wilayah terpisah dari orang fasik, di sebuah tempat yang banyak disebut pelukan Abraham, mereka menunggu dengan harapan pemenuhan janji itu. Mereka tidak berada dalam penderitaan, tetapi juga tidak berada dalam kehadiran Tuhan yang penuh. Penebusan belum diselesaikan, darah anak domba belum dipersembahkan di tempat kudus surga, tetapi sekarang Dia ada di sana, di hadapan mereka, dalam roh yang dimuliakan, sebagai yang sulung di antara orang mati. Yesus, oleh karena itu, juga datang untuk membebaskan orang-orang yang terpenjara dalam harapan. Mereka yang percaya meskipun tanpa melihat. Mereka yang menubuatkan meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Mereka yang mati menunggu janji yang kini digenapi di hadapan mata mereka. Dan itulah sebabnya tertulis dalam Efesus pasal 4 bahwa ketika Yesus naik ke tempat yang tinggi, Dia membawa tawanan menjadi tawanan. Dia tidak hanya memproklamasikan penghakiman kepada pemberontak, tetapi juga membawa orang-orang benar ke hadapan Bapa. Dia membuka jalan baru yang hidup dengan darahnya. Dan kini, kematian tidak lagi memiliki kata terakhir. Apa yang terjadi pada saat ini melampaui pemahaman manusia. Yesus berada di antara orang mati, tetapi tidak sebagai orang yang kalah. Dia ada di sana sebagai Tuhan. Waktu tunduk pada suaranya, ciptaan terdiam. Neraka mengakui kekalahannya, dan langit bersiap untuk menerimanya kembali sebagai Raja yang menang, yang tidak hanya menguasai surga, tetapi juga kedalaman. Adegan ini tidak bisa dipahami dengan mata daging. Kita harus melihat dengan mata roh. Karena ketika turun ke penjara, Yesus tidak hanya menutup satu tahap dari rencana ilahi, Dia memulai waktu yang baru. Keadilan Tuhan tidak lagi hanya dijanjikan, sekarang telah dipenuhi. Anak domba telah disembelih, harga telah dibayar, dan kemenangan sedang diproklamasikan di mana-mana untuk semua makhluk, bahkan di sudut-sudut paling gelap dari dunia roh. Tidak heran jika Rasul Paulus ketika merenungkan salib mengatakan bahwa di salib Kristus menanggalkan penguasa dan otoritas dan mempermalukan mereka secara terbuka dengan mengalahkan mereka. Kemenangan salib dirayakan di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan bahkan jiwa-jiwa yang terpenjara sejak zaman Nuh mendengarnya. Mereka mendengar kebenaran, mereka melihat cahaya, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang suatu waktu mereka remehkan adalah pada kenyataannya satu-satunya kenyataan kekal. Namun, penurunan ke wilayah bawah ini juga mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui proklamasi penghakiman atau pembebasan para tawanan.
Ada misteri tersembunyi dalam kata-kata Yesus, sesuatu yang terhubung dengan tujuan kekal Tuhan sejak dasar dunia diletakkan. Karena perjalanan ini ke dalam hati kegelapan bukan hanya tindakan otoritas. Itu juga gerakan strategis, persiapan diam-diam untuk apa yang akan datang. Misteri di balik proklamasi Yesus. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini memberkati hidup Anda, sukai, beri komentar, dan bagikan. Berlangganan saluran ini, dan jika Anda ingin mendukung channel ini, klik tombol Super Thanks dan tinggalkan donasi dengan jumlah berapapun, atau jadilah anggota. Dengan begitu, kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Gema suara Yesus di wilayah bawah tidaklah seperti suara lain yang pernah melintasi jurang itu. Itu adalah kata-kata yang melintasi ribuan tahun kesunyian, sebuah suara yang bergema di antara reruntuhan spiritual dari zaman yang terlupakan. Tetapi ada lebih dari sekadar proklamasi, lebih dari sekadar pengumuman yang resmi. Ada sebuah misteri tersembunyi, sesuatu yang hanya sedikit yang memahami dan yang hingga hari ini masih menantang para ahli kitab suci yang paling cermat. Ketika Rasul Petrus menyatakan bahwa Kristus memberitakan kepada roh-roh yang terpenjara, dia tidak menggunakan kata-kata dengan sembarangan. Kata yang digunakan untuk memberitakan bukanlah kata yang sama dengan yang digunakan untuk pewartaan Injil, tetapi lebih kepada proklamasi, seperti yang mengumumkan sebuah putusan atau memberitakan kemenangan yang sudah diraih. Kepada siapa dia berbicara dan mengapa? Untuk memahami ini, kita perlu kembali ke akar dari kekacauan. Pada zaman sebelum air bah, ketika anak-anak Tuhan, para pengawas, turun dan merusak ciptaan. Sebagaimana yang tercatat dalam Kejadian pasal 6, malaikat-malaikat yang jatuh mengambil istri-istri dari wanita manusia menghasilkan keturunan hibrida dan najis. Tindakan ini memicu amarah ilahi yang menetapkan penghakiman air bah. Tetapi malaikat-malaikat yang jatuh ini, makhluk-makhluk yang dahulu melayani di hadapan takhta, di penjara. Bukan di penjara biasa, tetapi di tempat yang gelap, yang disebut dalam surat Petrus yang kedua pasal 2 sebagai Tartarus, bagian terdalam dari kegelapan spiritual. Inilah roh-roh yang Yesus hadapi, bukan untuk menebus mereka, tetapi untuk menghadapkan mereka pada kebenaran terakhir. Pemberontakan mereka tidak menghalangi rencana Tuhan, dan kekalahan mereka kini bersifat publik dan tidak bisa dibatalkan. Anak manusia dalam tubuh dan darah telah menang di tempat mereka jatuh. Dia turun sebagai ahli waris janji, pembawa keadilan, dan memberitakan bahwa kerajaan Allah tidak akan pernah tergagalkan. Misteri di sini bukan hanya dalam tindakan itu, tetapi dalam konsekuensi spiritual dari apa yang telah dilakukan. Dengan memproklamasikan kemenangannya kepada mereka yang merusak manusia sebelum air bah, Yesus juga sedang memulihkan tatanan spiritual yang tak tampak. Dia sedang mengklaim otoritas yang telah diyakini hilang oleh banyak orang sejak kejatuhan. Ciptaan yang sebelumnya tercemar oleh perjanjian-perjanjian najis, kini melihat anak manusia memulihkan ikatan antara langit dan bumi. Proklamasi Yesus berfungsi sebagai sebuah meterai keadilan yang menandai batas definitif antara terang dan gelap. Dia tidak hanya mengungkapkan para pemberontak, tetapi juga mendefinisikan tanda spiritual dari penghakiman yang akan datang. Jiwa-jiwa yang mendengar suaranya sedang menjadi saksi dari awal waktu baru. Waktu di mana takhta Tuhan tidak lagi dijangkau dengan rasa takut, tetapi melalui darah dari anak domba yang hidup. Rasul Paulus membantu kita memahami misteri ini dengan menyatakan dalam Kolose pasal 2 bahwa di salib Yesus menanggalkan penguasa dan kekuasaan dan mempermalukan mereka secara terbuka dengan mengalahkan mereka. Ini menunjukkan bahwa penurunannya lebih dari sekadar simbolis.
Itu adalah sebuah pawai kemenangan di jantung wilayah kekuasaan kegelapan, sebuah upacara spiritual di mana Pangeran Damai memasuki wilayah terdalam untuk memproklamasikan bahwa damai antara Tuhan dan manusia telah didirikan. Dan tindakan ini tidak tanpa konsekuensi di dunia yang tampak. Tirai tempat suci terbelah, orang mati dibangkitkan, langit terdiam, dan para murid meskipun tidak sepenuhnya memahami, merasakan beratnya sesuatu yang besar sedang terjadi. Semua ini karena sementara manusia menangis, Yesus melakukan pekerjaan yang akan menandai kekekalan. Tetapi mungkin titik yang paling misterius dari semuanya terletak pada kaitannya dengan janji yang akan datang. Karena Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 1 mengatakan bahwa Yesus adalah Dia yang memiliki kunci dari maut dan neraka. Otoritas ini tidak hanya diwarisi, itu telah diraih. Dan di mana kunci diraih jika bukan di pintu yang dikuncinya, Yesus turun untuk mengambil kepemilikan atas apa yang menjadi haknya. Dia tidak hanya mengunjungi kedalaman, dia mengalahkan mereka, dan misteri ini meluas kepada kita. Proklamasi yang dibuat di kedalaman tidak hanya didengar oleh orang mati. Gemanya melintasi generasi, menjangkau langit, mengguncang neraka. Dan hingga hari ini, setiap kali seseorang menyebut nama Yesus, itu seperti jika teriakan kemenangan itu diingat kembali. Karena di sanalah, di tempat yang dilupakan manusia, bukti terbesar bahwa Tuhan tidak melupakan satu jiwa pun diungkapkan. Bapa mengizinkan anaknya turun bukan karena kebutuhan, tetapi karena keadilan. Karena setiap kejatuhan harus dihadapi, setiap perjanjian membutuhkan respons, dan setiap pemberontakan harus mendengar dari mulut hakim yang adil bahwa waktu kekuasaan kegelapan telah berakhir. Apa yang Yesus lakukan di sana adalah menandai takdir mereka yang memilih untuk memberontak, sementara pada saat yang sama membebaskan mereka yang telah percaya meskipun tidak melihat. Misteri di balik proklamasi Yesus adalah ini. Itu adalah tindakan pemerintahan, sebuah putusan spiritual, dan sebuah pesan abadi. Dan meskipun kita tidak melihat dengan mata daging, kita dapat percaya dengan hati bahwa setiap kata yang diucapkan di tempat itu masih bergema hingga hari ini, sebagai pengingat bahwa penghakiman itu pasti. Tetapi penebusan itu terjamin bagi mereka yang memilih kebenaran. Dan itulah proklamasi yang dikelilingi kemuliaan itu yang mempersiapkan panggung untuk apa yang akan datang berikutnya. Sesuatu yang hanya sedikit orang yang memahaminya secara mendalam. Saat ketika Yesus ketika meninggalkan wilayah bawah tidak naik sendirian. Eksodus tak tampak. Yesus membawa para tawanan. Pada saat-saat yang terjadi setelah proklamasi Kristus di kedalaman, sebuah pergerakan luar biasa mulai terbentuk. Di dunia yang tak tampak, seolah-olah pintu-pintu yang terlupakan mulai berderak, rantai-rantai terlepas, dan suara-suara yang telah lama diam, akhirnya berbisik harapan. Kesunyian yang khidmat melayang di dunia manusia, tetapi di dunia spiritual, suasananya penuh dengan aktivitas yang intens, sesuatu yang mulia akan segera terjadi. Itu bukan hanya proklamasi penghakiman, itu adalah pembebasan para tawanan. Surat kepada Efesus pasal 4 menyatakan bahwa Yesus naik ke tempat yang tinggi dan membawa tawanan menjadi tawanan. Tetapi sebelum naik, Dia telah turun ke bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Penurunan ini, seperti yang sudah kita lihat, bersifat strategis. Dia tidak hanya menghadapi para pemberontak, tetapi juga menemui orang-orang benar yang tertidur, mereka yang menunggu janji penebusan. Abraham, Ishak, Yakub, para nabi, orang-orang yang diselamatkan dari dunia lama, sedang beristirahat, tetapi mereka belum memasuki kemuliaan surgawi. Dalam tradisi Yahudi, tempat peristirahatan ini dikenal sebagai pelukan Abraham, sebuah bagian terpisah dari kerajaan orang mati, di mana orang-orang benar menunggu penebusan yang terakhir. Ketika Yesus menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus, dalam Lukas pasal 16,
Dia menggambarkan kenyataan ini sebagai tempat yang dipisahkan oleh jurang besar, di mana orang-orang fasik berada dalam penderitaan, tetapi orang-orang benar diberi penghiburan. Disitulah orang-orang kudus dari masa lalu berada, menunggu bukan untuk penghakiman, tetapi untuk pemenuhan janji yang dibuat sejak zaman dahulu. Dan kemudian ketika turun, Yesus tidak datang hanya sebagai pemberita, Dia datang sebagai pembebas. Dia yang memegang kunci maut kini mengulurkan tangannya kepada mereka yang, meskipun tidak melihat pemenuhan janji, tetap percaya pada janji tersebut. Salib adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara peristirahatan dan kemuliaan. Dan kini, Dia yang telah mengalahkan maut siap untuk memimpin orang-orang yang setia ke hadapan Bapa. Bayangkan momen ini. Cahaya dari firman yang menjadi daging menembus bayang-bayang tempat itu. Jiwa-jiwa terbangun, mengenali mereka yang dijanjikan dalam kitab suci. Mereka yang telah dibicarakan oleh para nabi, Mesias yang akan datang sebagai anak domba dan singa. Satu persatu orang-orang benar bangkit, bukan dengan tubuh fisik mereka, tetapi dalam roh dibebaskan dari segala penantian, dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri. Eksodus tak tampak ini tidak tercatat dalam kronik raja-raja di bumi. Tidak ada trompet manusia, tidak ada saksi mata di dunia fisik, tetapi di dunia spiritual itu adalah pawai yang mulia. Yesus, Musa yang baru, memimpin sebuah bangsa baru melintasi wilayah maut, bukan menuju tanah perjanjian duniawi, tetapi menuju kekekalan dalam pelukan Bapa. Mazmur 68 ayat 18 sudah mengumumkan misteri ini. Engkau telah naik ke tempat yang tinggi, membawa tawanan menjadi tawanan, menerima karunia-karunia bagi manusia, bahkan bagi pemberontak, agar Tuhan Allah tinggal di antara mereka. Paulus mengutip ayat ini tepat untuk menjelaskan gerakan kosmik kebangkitan. Yesus tidak naik sendirian, Dia membawa bersamanya banyak orang yang diam, satu generasi penuh orang yang setia, yang kini dibebaskan, dibenarkan oleh iman dan karya, yang telah diselesaikan di salib. Sementara itu di bumi, Sabat berlalu dalam kesunyian. Bagi para murid, itu adalah duka. Bagi para pemimpin agama itu adalah kelegaan dari gangguan yang telah dihilangkan. Tetapi bagi surga, itu adalah hari ketika kelompok pertama dari orang-orang yang ditebus diterima. Sebuah nyanyian baru mulai menggema dalam kekekalan, dinyanyikan oleh suara-suara yang telah menunggu sejak zaman dahulu. Layaklah anak domba yang telah disembelih untuk mengambil kitab dan membuka segel-segelnya. Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 27 ayat 52 bahwa kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang tidur dibangkitkan. Detail ini sangat mengungkapkan. Itu menunjukkan bahwa kemenangan Kristus tidak hanya spiritual, tetapi juga mempengaruhi dunia fisik. Langit bergerak dan bumi memberi respons. Mereka yang keluar dari penjara yang tak tampak juga menginspirasi manifestasi nyata dari kuasa kebangkitan. Ada garis tipis antara apa yang dapat dilihat oleh mata manusia dan apa yang diungkapkan oleh roh. Kemuliaan yang mengiringi momen ini tidak akan pernah sepenuhnya dipahami di sisi kekekalan ini, tetapi apa yang kita tahu sudah cukup untuk mengguncang hati. Yesus tidak hanya mengalahkan maut, Dia membuka jalan agar orang lain dapat mengikutinya. Dia tidak hanya mengalahkan neraka, Dia mengosongkan penjara mereka yang menunggu dengan harapan. Dan dengan memimpin Eksodus tak tampak ini, Yesus menandai sebuah preseden spiritual, sebuah jalan yang kini terbuka, sebuah pintu yang Dia jamin dengan darah-Nya. Dan jalan ini hingga hari ini tetap aktif. Setiap jiwa yang menyerah, setiap hati yang percaya, Yesus yang sama terus memimpin tawanan menuju kebebasan kekal. Dunia tidak pernah melihat apa yang terjadi pada Sabat itu antara salib dan makam.
tetapi surga tidak akan pernah melupakan, dan setiap orang yang hari ini percaya pada Anak dari Allah yang hidup adalah bagian dari pawai kemenangan yang sama. Waktu penantian telah berakhir. Penjara telah kosong, dan apa yang dimulai di sana dalam Eksodus sunyi itu masih bergema melalui zaman, memimpin sekumpulan besar menuju kemuliaan Allah. Namun Eksodus tak tampak ini menunjuk pada sesuatu yang lebih besar. Karena jika Kristus mengalahkan maut, jika Dia membuka pintu penjara dan memimpin orang-orang benar menuju kebebasan, maka gerakan berikutnya pasti akan terjadi. Sebuah gerakan yang tidak hanya akan menyentuh dunia spiritual, tetapi juga takdir umat manusia itu sendiri. Ketika keheningan berakhir, bumi berguncang dengan kembalinya Anak. Keheningan spiritual yang menandai hari Sabat yang gelap itu tidak akan berlangsung selamanya. Sementara para penjaga menjaga makam dalam berjaga tanpa tujuan dan para murid bersembunyi dalam ketakutan, sesuatu sudah bergerak di bawah permukaan kenyataan. Keheningan bumi hanya bersifat sementara, karena di langit takhta tetap berfungsi, langit waspada dan janji yang akan segera terpenuhi. Dan kemudian ketika fajar pada hari ketiga menyingsing, suara yang sebelumnya bergema di wilayah gelap kini kembali ke bumi. Bukan sebagai jeritan kesakitan, tetapi sebagai getaran kehidupan. Injil Matius pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa terjadi gempa bumi yang besar. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Goncangan ini bukan hanya geologis, itu spiritual, karena bumi merespons kembalinya Anak Allah dari misi terdalam dan tergelap yang pernah disaksikan alam semesta. Batu itu digulingkan bukan agar dia keluar, karena maut sudah tidak berkuasa atasnya, tetapi agar manusia melihat bahwa di dalam sana tubuhnya sudah tidak ada lagi. Kristus bangkit. Bukan sebagai roh yang berkeliaran, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Tak dapat binasa, bekas luka masih terlihat, tetapi sekarang bersinar. Itu adalah bukti hidup bahwa segala yang telah diumumkan sejak zaman para nabi telah dipenuhi. Ular telah dihancurkan, tirai telah terbelah, jalan kembali ke Bapa terbuka. Cahaya yang mengalahkan kegelapan kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun, dampak kemenangan ini tidak terbatas pada makam yang kosong. Kebangkitan Yesus adalah pemicu dari era baru. Langit yang sebelumnya terdiam kini kembali berbicara, dan suaranya seperti banyak air. Pengadilan surgawi mengambil posisi, dan peristiwa yang suatu hari akan menandai akhir zaman mulai secara halus untuk sejajar, karena kemenangan Kristus tidak hanya atas kematian fisik, itu atas struktur-struktur spiritual yang menjaga dunia dalam kegelapan. Seperti yang Paulus tulis kepada Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya di nama Yesus setiap lutut bertelut di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Tidak ada, benar-benar tidak ada yang berada di luar jangkauan otoritas Kristus. Dan inilah titik paling dalam dari wahyu ini. Jika Anak Allah turun ke tempat yang paling gelap untuk mengumumkan kemenangannya, maka tidak ada tempat di mana otoritasnya tidak mencapai. Tidak ada dosa yang terlalu dalam. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap. Tidak ada jiwa yang begitu hilang sehingga dia tidak bisa menebusnya. Tetapi pintu itu, pintu yang sekarang terbuka, suatu hari akan ditutup. Seperti halnya bahtera yang tersegel dalam air bah, akan ada hari ketika kasih karunia berhenti memanggil. Suatu hari ketika kesunyian akan kembali, bukan seperti pada hari Sabat salib, tetapi seperti kesunyian yang mendahului penghakiman terakhir. Dan kemudian mereka yang mengabaikan panggilan akan menyadari bahwa sudah terlambat. Kitab Wahyu pasal 21 menggambarkan Yerusalem baru, sebuah kota tanpa air mata, tanpa rasa sakit, di mana Anak Domba adalah cahaya kekal.
Tetapi sebelum itu ada takhta putih yang besar, dan di hadapannya tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi waktu. Hanya ada kebenaran yang telanjang di hadapan hakim yang adil, dan semua orang, mulai dari raja hingga orang tak dikenal, akan hadir. Bahkan mereka yang mendengar dan memilih untuk menolak. Keheningan telah berakhir dengan kebangkitan, tetapi ada jenis keheningan lain yang mendekat. Keheningan dari pilihan terakhir, waktu yang tersisa antara pemberitaan dan akhir. Dan di dalam interval suci ini, setiap jiwa dipanggil untuk menjawab. Karena pawai yang tak tampak terus berlanjut. Yesus yang sama, yang membawa tawanan yang ada, di masa lalu, hari ini terus memanggil mereka yang masih bisa merespons. Surga tidak lagi diam, takhta tidak kosong, dan suara yang berbicara kepada jurang adalah suara yang hari ini memanggil namamu. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan tunggu keheningan baru jatuh atas dunia. Karena ketika anak kembali dalam kemuliaan, itu bukan untuk mengumumkan, itu untuk menghakimi. Dia turun ke tempat yang paling gelap, bukan untuk membuktikan kekuatannya, tetapi untuk mengulurkan tangannya. Sejarah jiwa-jiwa yang terpenjara dalam air bah bukan hanya sebuah cerita tentang penghakiman. Itu adalah cermin dari zaman kita. Itu adalah panggilan untuk segera bertindak. Sebuah pengingat bahwa Tuhan tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa, tetapi agar semua orang datang kepada pertobatan. Dan jika Kristus pergi ke ujung-ujung eksistensi untuk memberitakan penebusan, mengapa Anda tidak membiarkan dia masuk sekarang dalam hidup Anda? Yesus yang sama, yang mengalahkan maut, yang mematahkan rantai-rantai tak tampak, yang menghadapi penghukuman yang seharusnya menjadi milik kita, dia adalah yang sama yang saat ini mengetuk pintu hatimu. Dia tidak memaksa masuk, dia memanggil, dia menunggu, dia mengasihi dengan kesabaran kekal. Dan meskipun Anda telah menjauh, meskipun Anda hidup seakan-akan Tuhan tidak ada, masih ada waktu, masih ada keselamatan. Hari ini Anda memiliki pilihan terbesar dari semuanya di depan Anda. Bukan agama, bukan sistem, tetapi pertemuan nyata dengan Dia yang memberikan segalanya untuk menebus Anda. Jika Anda merasa panggilan ini, jika ada sesuatu dalam diri Anda yang tersentuh oleh kata-kata ini, jangan keras hati. Hari ini, jika Anda ingin berdamai dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus, karena Anda telah menjauh dari jalannya, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, komen di bawah ini. Saya menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya dan cukup Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan jika Anda telah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, tulis amin di komentar di bawah ini. Ini bukan hanya sebuah tindakan iman, tetapi juga membantu pesan harapan dan keselamatan ini menjangkau jiwa-jiwa lainnya. Amin. Anda bisa menjadi awal dari transformasi seseorang. Bagikan video ini dengan seseorang yang Anda cintai. Mungkin ini adalah panggilan terakhir sebelum kesunyian final. Kristus masih memanggil, dan selama ada waktu akan ada anugerah. Sampai jumpa.